Pemirsa, polisi mengungkap hasil olah TKP tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir RAT, di dalam mobil di sebuah rumah mewah di Mampang, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers yang digelar siang tadi, Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Bintoro, menjelaskan kronologi tewasnya Brigadir RAT berdasarkan barang bukti berupa rekaman CCTV sebelum kejadian. Dari hasil temuan, polisi menyimpulkan tidak ada orang lain yang berada di TKP dan Brigadir RAT tewas akibat bunuh diri. Berdasarkan keterangan para saksi dengan didukung oleh barang bukti dan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif dengan metode scientific crime investigation, disimpulkan bahwa jenazah yang ditemukan di dalam mobil pada halaman rumah di Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala. Dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan, polisi mengungkap bahwa Brigadir RAT tewas akibat bunuh diri. Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami anggota Kompolnas, Bapak Beni Mamoto. Selamat sore, Bapak Beni. Selamat sore. Ya, Pak, ini terkait kasus Brigadir RAT. Polisi sudah menyimpulkan Brigadir RAT tewas akibat bunuh diri. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Yang pertama tentunya kami mengapresiasi kerja keras yang sudah dilakukan dan sampailah pada satu kesimpulan. Tentunya seperti yang disampaikan tadi, kesimpulan ini berdasarkan hasil penyelidikan dengan pendekatan secara scientific crime investigation. Salah satu disampaikan bahwa dari CCTV terlihat tidak ada orang lain kecuali yang bersangkutan yang berada di mobil. Ini satu poin. Kemudian yang berikutnya tentunya dari saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya. Tapi menurut kami pengalaman beberapa kali kasus-kasus pembunuhan itu terungkapnya di samping bukti-bukti tadi dari komunikasi yang ada di HP. Entah dia komunikasi dengan pihak tertentu, apakah dia komunikasi dengan keluarganya dan sebagainya, di situ akhirnya bisa disimpulkan bahwa yang bersangkutan bunuh diri. Ini sudah terungkap di beberapa kasus yang lalu. Nah, oleh sebab itu, menurut kami perlu segera memberikan informasi lengkap kepada pihak keluarga secara transparan, sehingga kecurigaan, dugaan-dugaan dari pihak keluarga ini bisa dinetralisir. Karena selama ini kan keluarga terima informasi hanya dari almarhum saja. Kenapa dia rasa tidak nyaman di Jakarta dan sebagainya, kan informasinya dari almarhum. Nah, apakah dari pemeriksaan ini kemudian terungkap ketidaknyamanannya itu karena apa? Ini juga perlu disampaikan pihak keluarga. Demikian. Baik, sejauh ini apa peran Komnas dalam kasus ini, Pak? Jadi kami begitu peristiwa ini muncul, kami meminta klarifikasi, kami berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mengupdate, untuk memantau dan mengawal kasus ini. Dan tentunya kami memahami bahwa ini ada proses yang harus dilakukan, sehingga kami secara bertahap hal-hal apa yang sudah bisa diklarifikasi, contoh soal izin dia ke Jakarta, sudah dijelaskan, ya yang bersangkutan mengajukan cuti. Kemudian soal senjata api sudah jelas, itu terdaftar atas nama yang bersangkutan dan sebagainya. Inilah yang kami lakukan, dan ketika sudah dirilis ini, kami masih tentunya menunggu apakah dari pihak keluarga sudah menerima apa yang dijelaskan oleh pihak kepolisian. Seandainya belum, tentunya kami juga perlu ikut sama-sama lah sebagai pengawas eksternal untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian ini sudah optimal dan secara objektif
dalam mengungkap kasus ini, seperti itu. Nah, terkait perbedaan keterangan terkait apakah BKO, apakah cuti, apakah mengunjungi kerabat, ini menurut Anda yang terjadi miskomunikasi atau ketidaksesuaiannya ada di mana, Pak, yang sejauh ini terungkap? Jadi kami mendorong dari pihak pengawas internal, dalam hal ini Irwasda, untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan untuk memastikan tadi secara administrasi bagaimana, kemudian secara SOP bagaimana, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian bagaimana peran atasan langsung dalam kaitan ini, kasat lantasnya. Nah, ini semua via internal lah yang nanti akan melakukan, dan nantinya akan ada kesimpulan apakah ada pelanggaran disiplin dan sebagainya. Nah, ini kami monitor terus sampai nanti selesai secara tuntas. Di samping itu, kami juga mencermati terjadinya kasus bunuh diri anggota Polri yang berturut-turut. Nah, ini cukup memprihatinkan, dan kami sudah menyampaikan ke pihak Polri agar ini disikapi serius dengan langkah-langkah antisipasi. Jadi hasil evaluasi, misalkan karena beban kerja yang berat, karena masalah keluarga, karena terlibat pinjol, karena dipermalukan oleh pihak pinjol dan sebagainya. Nah, ini perlu dievaluasi, kemudian dilakukan langkah-langkah antisipasi. Di antaranya adalah bagaimana penyiapan konseling untuk para anggota yang sedang menghadapi masalah. Ini harus disiapkan oleh Biro Psikologi, sehingga anggota dengan mudah melakukan konseling. Di samping itu juga perlu pemahaman kepada anggota bahwa orang konseling itu bukan orang yang tanda kutip ya dianggap sakit gila dan sebagainya. Nah, diharapkan nanti ada solusi problem yang sedang dihadapi oleh anggota ini, ada solusinya. Nah, berikutnya kami juga sampaikan bahwa para atasan langsung ini perlu membangun komunikasi, interaksi yang baik dengan anggota, sehingga anggota mau terbuka menceritakan permasalahannya, dan nanti atasan bisa tahu dan mengambil langkah apa yang bisa dibantu untuk anggota ini, sehingga tidak nanti berakhir pada satu langkah yang fatal seperti itu. Baik. Saya kembali lagi sedikit, Pak, ke keterangan keluarga bahwa Brigadir RAT ini statusnya menurut yang diketahui oleh keluarga adalah cuti untuk pengawalan begitu. Apakah memungkinkan dari Polri untuk memberi penugasan khusus begitu ya untuk pengawalan pihak-pihak tertentu, Pak? Nah, ini ada mekanisme sendiri yang harus ditempuh. Yang pertama tentunya harus ada permohonan tertulis, kemudian urgensinya apa, apakah orang ini di bawah ancaman, kemudian takut orang ini nanti terancam jiwanya dan sebagainya. Artinya ada berbagai macam argumentasi yang disampaikan, kemudian dipertimbangkan dan diberikan surat tugas secara resmi. Nah, inilah yang sedang didalami oleh pihak internal, dalam hal ini Irwasda. Apakah mekanisme itu sudah ditempuh, kemudian apakah benar yang bersangkutan itu benar-benar cuti atau penugasan ketika yang bersangkutan ada di Jakarta, termasuk berapa kali, kapan saja, dan sebagainya. Ini juga perlu dilakukan klarifikasi, tentunya melalui atasan langsung. Kan setiap pagi ada apel pagi, sehingga ketahuan yang bersangkutan tidak ada itu kemana dan sebagainya. Ya, apalagi keterangannya sudah dari bulan Maret ya, Pak ya, artinya sudah 1 bulan lebih begitu ya? Iya, jadi ini kalau menurut istrinya malah sejak tahun 2022 ya. Ya, 2 tahun. Ini perlu nanti diklarifikasi kembali, didalami kembali,
Sehingga nanti adakah pelanggaran disiplin, pelanggaran prosedur, SOP dan sebagainya. Baik, terima kasih atas waktunya anggota Kompolnas Bapak Benny Mamoto sudah bergabung bersama kami dalam Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih.